hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Allah satu-satunya, Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan atas mujizat-Mu hari ini Tuhan, atas kesembuhan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita, amin. Kita memuji lagi Tuhan. Mari kita katakan Itulah
Tuhan, saya serahkan kepada Pak. Mari saya persilahkan untuk duduk kembali. Baik, mari kita berdoa untuk sebelah kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini kami berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama dan menyanyikan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami ingin mengembalikan yang terbaik dari kami, persembahan dan perjuangan kami. Terima Bapak, dan limpahkanlah kembali untuk kami agar kami tidak memberkati rumah-Mu. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, bersyukur. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti akan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita katakan, saatku sendiri tiada seorang. Percaya
tahu Tuhan kami tidak dapat jalan sendiri. Hari ini tuntun kami Tuhan, pimpin kami di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Sekarang tuntun kami Tuhan untuk menerima lawatan firman. Kami tahu Tuhan tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak dapat berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang berjumpa sore hari ini. Semua kita mau diberkati Tuhan. Amin saudara. Lambaikan tanganmu, lihat kiri kananmu, katakan Tuhan mau memberkati kau. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, keren ya, keren ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau Bapa kita di sorga, saudaraku, kalau Bapa kita di sorga sanggup melakukan perkara-perkara besar, maka percaya hari ini kita yang ada dalam ruangan ini, Tuhan juga akan berikan kuasa. Ya, kalau saudara melihat sepertinya kami diberkati saudara, secara rohani saya mau katakan kami sangat diberkati Tuhan. Kalau saya berdiri depan ini diberkati Tuhan secara rohani, tentu dong kita semua yang ada dalam ruangan ini diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani. Berikan tepuk tangan Tuhan saudara. Ya keren. Sekali-sekali orang Asia pakai kacamata memang keren kelihatan. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan mulai hari ini. Saudara, kita akan mulai hari ini dengan firman Tuhan dari Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang ke-12, saudaraku. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kita buka bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab. Jangan terburu-buru, ya. Tenang, santai. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau melihat di PowerPoint kita di depan sudah tersedia juga. Sudah dapat semua yang buka Alkitab, amin? Baik, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, Ishak. Siapa sih Ishak? Ishak itu sama saudara, seperti saya katakan tadi. Ya, dia mempunyai seorang papa, daddy. Ya, dulu ada juga daddy. Ya, di tempat dulu saya melayani jauh saudara. Ya, daddy, namanya juga daddy. Oh, keren juga ya. Jadi double daddy kuadrat. Oke, saudara, tidak usah kita sibukkan itu. Tetapi kita mau melihat Ishak ini anak seorang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Berarti papanya Ishak adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan hari ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Saudara, ya, kita lihat firman Tuhan ini. Saya sudah memberi stabilo menabur 100 kali lipat. Di situ saya memberi 2 tanda supaya kita jangan keliru, saudara. Mengapa demikian? Ketika Ishak menabur, saudaraku, maka dia menuai di tahun yang sama, saudara. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita menabur di tahun yang sama, hati-hati saudara ya. Jangan kita mau mengakhiri tahun 2023 ini kita merasa sepertinya mujizat itu tidak ada. Tolak semua pikiran itu dalam nama Yesus, saudara. Mengakhiri tahun 2023 ini ada berkat seperti Tuhan memberkati Ishak. Maka hari ini ketika kau menerima firman Tuhan itu, hal yang sama akan terjadi dalam kehidupanmu, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, Ishak menabur, saudaraku. Kok dia bisa menuai, saudara? Dari mana ceritanya? Kalau engkau tidak menabur, engkau boleh menuai, saudara. Kita belum masuk ke tema, saudara ya. Kita belum masuk ke tema, kita belum masuk ke poin pertama, saudara. Tetapi hari ini saya mau izin dulu dengan jemaat semua yang dikasihi Tuhan.
Tuhan. Janganlah menghalang-halangi hambanya ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ketika saya diundang orang untuk berkhotbah di luar, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Menaburlah engkau, beri gerejamu, jangan lihat siapa yang mengolahnya. Mengapa kita ambil firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan itu masuk ke rumah perbendaharaan Tuhan. Artinya apa, saudara? Yang ada di dalam rumah Tuhan, gembalanya, saudara. Setuju, saudaraku? Amin. Dalam satu proyek besar, saudara, maka ada satu bos, ada di bawah bos, ada namanya supervisor, ya, ada leader, saudara. Agar apa? Satu wilayah tertentu dikuasai beberapa orang, bisa diatur dengan rapi, saudara, sehingga perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Saudaraku, ya, saya keluar, saya menyampaikan firman Tuhan tentang memberi. Tuhan ingatkan saya, saudara, dalam seminggu ini. Engkau pergi keluar sana, engkau nasihati jemaat orang untuk memberi. Jemaatmu engkau sudah nasihati, saudara. Ya, kalau engkau berani mengatakan amin di hadapan Tuhan, hari ini terimalah firman Tuhan ini sebagai petanda bahwa apakah engkau bisa menuai tanpa menabur, saudara? Coba lihat kiri kananmu dulu. Coba tanya kiri kananmu, kalau engkau tidak menabur, apakah engkau bisa menuai? Coba tanya dulu, saudara. Ya, coba tanya dulu. Kalau kita tidak menabur, kita bisa menuai, saudara? Tidak akan pernah bisa, saudaraku. Dengar baik-baik firman Tuhan hari ini, saudara. Ya, serius saya mau izin sekali lagi dengan kita semua. Saya pergi ke Tanjung Pinang, ke Tanjung Uban, kemana sudah saya sampaikan firman Tuhan. Ya, jemaatmu tidak pernah engkau ajar cara menabur yang benar. Hari ini, saudaraku, percayalah, saudara, tidak kebetulan firman Tuhan ini untuk kita, saudara. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan di akhir tahun ini kita harus makan makanan yang keras, saudara. Amin, saudaraku. Agar apa, saudara? Kita bisa berlari kencang mengakhiri tahun 2023 ini, saudara. Ya, agar kita bisa lari kencang, saudara. Maaf, saudara, ya. Agar kita bisa lari kencang, saudara. Saudara mau diberkati? Angkat tanganmu, saudara. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kita masuk, saudara. Kita masuk, saudara. Ya, saya sudah minta izin, ya, Pak Bendahara, Ibu Sekretaris, dan semua jemaat, saya sudah minta izin. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang menabur dan menuai, saudara. Ingat, saya katakan sekali lagi, kalau engkau tidak menabur, jangan mimpi kau mau menuai, saudara. Ya, kita lebih hina daripada janda yang memberi 2 peser 1 duit, saudara. Nanti kita baca firman Tuhan itu, saudara. Ya, agar kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, saudara. Ketika kita bersatu hati, saudara, ketika kita bersepakat, maka tahun depan engkau akan melihat GKSI Glory to Glory akan menjadi gereja yang besar dengan terobosan-terobosan jiwa-jiwa baru, saudara. Mengapa? Tuhan sudah memulai pelayanan kita. Tuhan akan meneruskannya, saudara. Amin, saudara. Semangat. Semangat. Haleluya. Kita melihat, saudara. Oke, kita melihat. Hari ini tema kita, saudaraku, kita baca bersama 3, 2, 1. Berkat khusus untukmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kalau Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupanmu, engkau gak usah siapkan khotbah berbulan-bulan, saudara. Kalau dia mau tinggal dalam kehidupanmu, cukup engkau punya hubungan intim dengan dia. Cukup engkau punya hubungan dekat dengan firman Tuhan, maka Roh Tuhan akan menyala-nyala dalam kehidupanmu, saudara. Akan menyala-nyala, saudara. Oke, saudara bisa katakan, Pak, kalau Daniel bagaimana sehari dia 3 kali berdoa? Kalau Tuhan berikan karunia untuk berdoa seperti Daniel, saudara, lakukan dengan setia setiap hari, saudara. Jangan lupa sebut terus nama saya, sebut terus nama istri saya, sebut terus nama anak saya Jose dan Nenek. Agar apa? Agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota Batam ini. Bahkan Kepri sekalipun kita akan menyatakan nama Tuhan harus dinyatakan sampai ke ujung bumi, saudara. Itu, saudara. Nah, hari ini tema kita berkat khusus untukmu, saudara. Kalau engkau mau mengakhiri tahun 2023 ini dengan menuai, dengan bersorak-sorai, saudara, hari ini engkau harus sadar, saudara. Ya,
Apa yang menjadi bagianmu untuk Tuhan lakukan? Ya, sebentar saya mau bertanya, jangan tersinggung saudara ya. Terus kita lihat saudara, satu hal hari ini mau saya bagikan kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita mau melihat penabur akan menuai saudara. Penabur akan mendapat hasil. Penabur akan mendapat kelimpahan saudara. Kita baca dulu saudara, 3, 2, 1. Menabur dan menuai. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam, saya mau katakan, hari-hari ini kau menabur melalui perkataanmu saudara. Hari-hari ini kau menabur semua ucapan-ucapan yang tidak baik saudara. Engkau suami istri menabur ucapan-ucapan sumpah serapah. Agar apa? Agar iblis punya pintu besar masuk ke dalam hatimu, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang pribadimu. Maka imanmu tidak ada, sehingga engkau menuai malapetaka saudara. Sedikit-sedikit bilang segala macam kata-kata yang tidak benar saudara. Pikiran ini selalu dipenuhi dengan pikiran negatif. Pikiranmu engkau selalu isi dengan hal-hal yang tidak berguna saudara. Sebenarnya bertolak balik dengan imanmu bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang negatif itu, Tuhan bisa ubah menjadi hal yang positif saudara. Yesus bisa mengubah segala pikiranmu itu yang tidak baik sebenarnya menjadi baik dan sangat baik dan sungguh sangat baik saudara. Baru-baru ini saya dengan istri saya kami berdiskusi ringan saudara. Mengapa orang bisa stres? Karena dia lebih mentuhankan masalahnya daripada dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Orang Kristen tidak boleh begitu saudara. Kalau kau punya masalah jangan kau bawa sendiri saudara. Sudah tahu, sudah jelas engkau ciptaan Tuhan. Ngapain engkau tidak ada masalah kau pikir sendiri sampai rambutmu botak saudara. Maaf ya Pak Tony, bukan menghina ya. Tapi Pak Tony ini memang sononya memang sudah begitu dia. Jadi Pak Tony ini nggak sama dengan saya. Kalau saya 1 bulan minyak rambut 3 kilo saudara. Ya, baru setel lagi kacamata hitam kan? Nah saudara sudah lihat kan? Ya, bos. Haleluya. Saya mau katakan saudara, Pak Tony ini memang dari sononya memang gitu dia. Jadi kalau dia nyundul bola, dulu pemain bola dia ini saudara. Pokoknya asal disundulnya bola kemana-mana lah bola itu pergi. Baik saudara, kita kembali pada firman Tuhan saudara. Hari ini kita mau berbicara tentang menabur dan menuai saudara. Ya, saya mau katakan sekali lagi, kalau kita tidak menabur kita tidak akan menuai saudara. Hari ini engkau sudah memberi, sampai hari ini engkau sudah memberi perpuluhan di gereja ini saudara. Ya, enggak usah angkat tangan saudara. Cukup hatimu dan hatiku saja yang tahu. Tapi ingat, Tuhan lebih tahu saudara. Amin. Ya, serius saudara mau komplain saya, WA saya pribadi saudara. Saudara keliling dunia, coba tanya firman Tuhan hari ini tentang menabur dan menuai ini berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang benih. Saudara, nanti kita lihat saudara, ada 4 poin yang saya akan bahas hari ini. Ya, poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga saudara akan melihat betapa hancurnya hati Tuhan selama ini kau terima berkat, engkau tidak berani mengembalikan berkat itu. Ingat saudara, seorang janda. Ambil Rek. Buka dulu firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 45. Kita baca firman Tuhan saudara. Saya akan jelaskan firman Tuhan ini saudara. Garang kali ini Pak Gembala ada sampaikan firman Tuhan. Ya. Memang itu saudaraku. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah menahan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan suruh sampaikan, sampaikan. Kalau engkau takut berarti engkau tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau engkau berani mengatakan yang sejujurnya di hadapan Tuhan, saudara, engkau masuk di wilayahnya Tuhan. Engkau masuk di relnya Tuhan saudara. Maka saya mau katakan, mengakhiri tahun 2023 ini ada berkat yang harus engkau tuai bersama dengan Tuhan. Amen. Jangan merata. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama saudaraku. Sebentar. Saya juga buka Alkitab di tempat saya supaya kita bacanya. Oke, kita baca bersama-sama. Perikop di atas, persembahan seorang janda miskin. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Terus Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan
memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Terus, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, saya mau menjelaskan firman Tuhan ini, kembali ke ayat 42. Saudara, ya, saya ini bukan mau menghafal firman Tuhan, tetapi tidak, saudara. Saudara harus yakin dan percaya ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini, saudara. Roh Kudus bekerja, saudara. Roh Kudus mengurapi, menguasai, saudara. Oke, kita baca firman Tuhan dari ayat 42, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara, saya ini sedang mempersiapkan diri, sedang belajar teologi. 2 peser seduit itu uang yang paling rendah nilainya, saudara. Ya, paling rendah pada saat zaman Yunani pada saat itu, saudara. Ya, kalau kita mau bilang, kalau kita mau bandingkan rupiah dengan dolar, yang kecil lah, saudara. Ya, 1 dolar berapa? 11.000 ya? 11.500. Uang kita banyak, saudara. Uang Singapura 1 dolar 1 lembar, saudara. Jadi kalau saya mau katakan ibaratnya perempuan janda ini, dia tinggal di Singapura, dia kasih uang rupiah 1.000 rupiah. Hari ini saya mau katakan, saudara, betapa hinanya Tuhan kita kalau kita kasih uang persembahan 2.000. Maaf, saudara. Ya, yang wajar, bro. Mohon maaf bagi yang perokok, kalau beli rokok 10.000, saya baru lihat di Indomaret, saudara, rokok itu 35.000 atau 34.000 Surya, saudara. Ya. Tapi kalau kita beli sesuatu yang menghancurkan tubuh kita, yang nanti pada akhirnya menyusahkan pendeta, akan kau debu kembali kau jadi, baru mencucurkan air mata. Hidup ini adalah kesempatan. Sebentar. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara, apa yang mau kau layani? Ya, engkau tidak bisa melayani Tuhan lagi, saudara. Kenapa? Tubuh fisikmu sudah kaku. Sebentar lagi belatung dalam tanah itu akan menghabiskan engkau. Maka bahkan tulang-tulangmu juga tidak tersisa, saudara. Hari ini saya mau katakan sejujurnya, saudara. Setelah saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara mau protes, apa gembala itu kok cerita tentang uang hari ini? Saudara, saya mau katakan, begini-begini saya punya usaha, saudara. Ya. Tapi kalau saudara memang diberkati Tuhan, saya siap menerima berkat, karena saya bagian dari hamba Tuhan. Saudara harus jaga saya sekali saya. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanannya dulu, ada sukacita nggak bahasa ini saya sampaikan? Haleluya, haleluya, saudara, haleluya. Sungguh saya nggak mau saya menghindari ini, saudara. Tapi saya nggak tahu Tuhan akan sampaikan dalam firman Tuhan. Ajar jemaatmu, jangan kau gaya-gaya di luar sana. Engkau di luar sana berapi-api, engkau katakan beri yang terbaik untuk gerejamu. Perhatikan gembalamu. Betul, saudara, saya pergi, saya nginap di gereja mereka itu. Mohon maaf, saudara. Ya semogalah Bapak itu lihat live kita hari ini. Nah, lebih cantik lagi rumah Bapak saya di titik nol sana, saudara. Tetapi itulah hati seorang hamba, saudara. Apakah saya harus pilih tidur di hotel? Bisa saja tidur di hotel. Tapi saya menunjukkan satu sikap. Dimanapun Tuhan bawa saya, disitulah saya harus belajar untuk menikmati, bersyukur atas anugerah Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan, saudara. Siapa sih yang tidak mau enak? Coba lihat kiri kanan saudara dulu. Ada nggak muka-muka munafik? Nggak ada dalam rohani, saudara. Amin. Nah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Nggak ada, saudara. Di Tuhan, saudara, tanggal 10 bulan 12, gembalamu ini sudah di booking satu gereja, saudara. Mau itu menunjukkan satu bukti bahwa GKS di Glory to Glory ini mengalami satu terobosan. Kalau gembalanya mengalami terobosan, saya yakin dan percaya jemaat juga merasakan. Amin. Sama kita ya, satu roh. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Betul. Ya.
Jangan saudara ngantuk-ngantuk dengan firman Tuhan, rugi engkau saudara. Kita belum masuk loh saudara, 4 poin belum terbahas loh saudara. Kita baru dengar 1 poin aja ya. Menabur dan menuai saudara. Melani, shalom Melani, senang ya. Nanti kita nyanyi habis ini ya. Amin. Mau nyanyi Melani? Sini kita nyanyi. Ayo, sini kita nyanyi. Ayo. Ya, nanti kita nyanyi ya. Oke, kita lanjut ya saudara. Oke, cukuplah ya. Yang dari Markus itu kita nggak usah bahas terlalu panjang saudara. Nah sekarang kita mau melihat saudaraku. Kita buka bersama-sama firman Tuhan ini saudara dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Kita baca firman Tuhan saudara sama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah saudara. Artinya apa saudara? 1 biji gandum kata firman Tuhan, kalau dia tidak jatuh ke tanah, maka dia tidak akan bisa berbuah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi ketika biji gandum itu jatuh ke tanah saudaraku, dia nggak langsung hidup saudara, jangan mimpi. Artinya pada satu proses panjang saudaraku, bagaimana kau boleh menuai bersama dengan Tuhan saudara? Jangan saudara pikir mau menuai dengan Tuhan itu enak. Tuhan saya mau rumah, Tuhan kasih rumah, jangan mimpi saudara. Ya engkau mau rumah, Tuhan bilang kau kerja keras. Lupa dia setelah terima berkat, bukannya diantar ke gereja dulu kasih persembahan saudara. Kredit dulu TV 1, kredit serika 1, ya, kredit motor 1, Pak Pendeta. Saya sekarang nggak bisa bayar kredit. Kenapa? Gajimu 6 juta perasaan. Iya Pak Pendeta, cuman perempuan aja atau cowok aja saya nggak kredit. Hah? Kenapa begitu? Semua saya kredit. Urusan kamu lah dengan dunia. Pak Pendeta nggak bisa tolong kalau cerita uang saudara. Terus terang aja, saudara pergilah keluar sana, ceritakan gembala saya kok begitu ya. Betul. Tugas saya ini menabur benih firman Tuhan saudara. Bukan Anda datang mau ceritakan Anda punya kredit lah segala macam, tidak bisa bayar. Tapi kalau Anda datang merasa, Pak Pendeta calon istri, gimana? Oke, aturkan. Pak Bendahara, lobby hotel kita bikin pemberkatan. Setuju yang pemuda-pemuda? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau kau datang bawa bebanmu, pendetamu nggak bisa pikul saudara. Nggak bisa pikul. Hari ini keren ya kita semua ya. Pakai baju Levi's ya. Celana Levi's, sepatunya juga sepatu begini. Betul saudara. Kalau saya jalan sendiri di luar sana, cewek-cewek, saya bilang dengan istri saya pulang ini kaset DVD. Mana kau dapat? Karena artis selalu datang kunjungi saya. Betul saudara. Ya, jadi ingat saudara, kita harus tabur yang terbaik untuk keluarga kita. Jadilah keluarga yang berkualitas. 2 bulan saudara saya bikin tema untuk bulan keluarga kita perdana untuk GKSI Glory to God. Saya katakan nih, bagaimana nih menurut kamu? Ambil aja lah kalau dia kasih. Oh iya saya ambil, saya pulang rumah kasih istri saya. Ya, betul saudara, kalau sono dulu tempat saya melayani dia katakan artis, betul saya juga artis tapi saya nggak pernah sampaikan. Saya lihat asal datang, satu kali dia pernah telepon saya. Saya bilang nih kamu angkat. Istri saya angkat juga speaker. Halo, katanya. Wah saya ketawa Tuhan, saya katakan inilah perempuan yang menggombal suami orang saudara. Dia halo say hello saya, aduh saya dalam hati ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus bisa luntur ini. Saya katakan inilah kehidupan ini keras. Hidup ini harus diproses sehingga apa engkau bisa menuai bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita harus diproses saudara. Tidak ada yang instan. Kalau Tuhan kasih kau instan, kau tidak bertanggung jawab dengan Tuhan saudara. Engkau tidak bertanggung. Kita lihat biji gandum ini saudara ketika dia jatuh di tanah, aduh saudara, bukan main susahnya dia. Dia kena telek saudara. Jijik, siapa yang mau makan teh ayam? Kalau daging ayam semua mau, amin? Amin ya, setuju ya. Kalau tai ayam saudara, aduh,
anak baby pun kalau dikasih teh ayam, dia langsung pakai bahasa batin, saudara. Mama seperti apa kau dikasih makan aku tai? Nggak akan mau, saudara. Dia diproses, saudara. Dikasih telek, dikasih pupuk kimia. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya bagus. Artinya apa, saudara? Benih saja mau tumbuh, diproses, saudara. Oleh siapa? Oleh petani. Tetap biji gandum itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tuhan yang menyediakan. Ibaratnya kita hidup, kita bisa kerja apa saja kita suka. Tapi ingat, kehidupan itu milik Tuhan, saudara. Amin, saudara. Bosan dengan firman Tuhan tentang uang-uang ini, saudara? Kalau tidak bosan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Kita lihat lagi, saudaraku. Yang kedua, saudara. Oke? 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Baca firman Tuhan-nya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Saudara, rupanya begitu ya. Maafkan diriku saya lagi, saudara ya. Betul, kalau sosok kau ya Tuhan katakan, di luar sana kau nasihati jemaat, suruh kasih uang sama gembalanya supaya bisa beli beras, ya, bukan beli mobil, saudara, beli beras. Saudara, saya mau ajar kita hari ini. Ya, kalau saudara mau komen saya, japri saya nanti, saudara, lewat WA. Betul, saudara, hari ini belajar memberi, saudara. Saya tidak pernah paksa, saudara. Saudara-saudaraku yang berteman dengan saya, semenjak gereja ini kita perintisan, sebelum menjadi gereja kita ini ministry, saudara. Saya tidak pernah tunjuk, Susanto, mana perpuluhanmu? Farel, mana perpuluhan ini sahabatku, saudara. Meskipun aku punya anak 2, punya istri, ya tentulah kalau suami tetap bilang istrinya cantik, saudara. Kalau suami bilang istri nggak cantik, saudara, cepat hubungi 0853 554 70442. Kita suruh yang muda-muda ajar dia. Saya mau beritahu pada kita, seorang penjahat, saudara, dia tidak akan pernah menceritakan keburukannya. Seorang penjahat dia akan menceritakan betapa hebatnya dia, saudara. Namanya juga penjahat, saudara ya. Bahkan seorang penjahat ketika dia memberi, saudara, dia merasa bangga, saudara. Padahal hasil pemberiannya itu entah dia merampok, entah dia membunuh orang, atau dia pembunuh sadis, saudara. Dia dikasih gimana dapat uang, dia sumbang, saudara. Sumbang pula ke gereja. Wah, pendeta itu langsung doa pakai bahasa lidah, saudara. Ya. Kenapa berkat datang ini, saudara? Yang datang ini berkat, saudara. Masa mau ditolak, saudara? Enggak mungkin. Tetapi saudara, kita harus beriman. Amin. Berkat boleh datang, boleh kita terima, tetapi betul-betul, saudara, selidiki betul-betul. Ya. Kalau berkat ini berhubungan dengan hutang darah, saudara, waduh, kita harus berdoa betul-betul. Tidak boleh main-main. Firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, saudara. Yang mohonlah, saudara, ya, anggaplah saya ini sebagai seorang atasan, memegang mandat firman Tuhan yang disampaikan hari ini di gereja kita. Saya rasa belum pernah saya sampaikan firman Tuhan tentang uang, ya. Maksudnya mengajak saudara kasih persembahan, mengajak saudara untuk paksa saudara, ini paksa bahasanya, memberikan persembahan persepuluhan yang tidak baik. Dan belum pernah juga kita take les. Bapak Bendahara Pak Antonius Ginting, sudah pernah kita take les, Pak, untuk bayar tempat ibadah? Belum pernah, saudara. Sungguh, ya. Tapi kalau kita take les sumbang orang meninggal selalu, saudara. Ya, Pak, benar ya. Kita selalu, asal ada orang meninggal, orang sakit, kita selalu meninggal. Kenapa? Kita menabur. Ya, hari ini dengarlah firman Tuhan baik-baik sebagai nasihat. Termasuk saya juga dinasihati firman Tuhan.
Ya, kalau saya mendapat berkat, saya tidak memberi persepuluhan terus, saudara. Hati ini tidak enak dengan Tuhan. Saudara, hari ini masih ada 2 firman Tuhan kunci. Ya, kita masih ada kesempatan untuk menuai bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, bukan hanya berkat secara keuangan, saudara. Saudara yang sakit karena dipercaya ada kesembuhan di tempat ini. Saudara yang mengalami berbagai macam masalah pencobaan, saudara, masih ada mujizat di tempat ini. Jangan pernah takut. Tetapi firman Tuhan hari ini mengunci kita agar kita berani menabur, berani juga menuai bersama dengan Tuhan. Ya. Saudaraku, kita lihat lagi, saudara, bagian yang ketiga. Ini kok baru panjang kali. Kita lihat bersama-sama, saudara. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, firman Tuhan katakan hendaklah masing-masing. Saudara, saya mau tanya dengan saudara, Bu Nuraini kira-kira kalau mau saudara ajak Pak Tony enggak? Nggak bisa. Bu Nuraini, maaf ini hanya contoh ya. Mereka ini 100 tahun baru meninggal, saudara. Ya, besok susah belum meninggal. Seandainya saya meninggal, saudara, lebih dulu, nggak bisa saya jamin istri saya, saudara. Nggak bisa. Jangan mimpi. Tiket untuk ke surga itu pribadi, saudara. Oh Tuhan, saya punya anak 4 di Tuhan. Kalau saya naik ke surga dulu, anak saya juga menyusul. Mimpi, Pak. Nggak bisa, saudara. Tetapi apa yang sudah engkau tabur melalui doa, selama engkau masih hidup, selama engkau masih bersekutu dengan Tuhan, doamu sampai ke telinga Tuhan, dan pasti dengan iman ada keselamatan untuk anak-anak. Memberikan tepuk tangan. Tetapi kalau engkau mau pastikan tiketnya, saya itu sayang dengan istri saya, sayang dengan anak saya. Walaupun mukanya agak masak-masak, main keyboard, main piano, tapi sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena dia mengambil bagian juga dalam melayani Tuhan. Satu kebanggaan untuk saya, saudara. Kelas 6 SD belum tamat, kita tendang pantatnya main keyboard, kamu nggak ada pemain keyboard. Tapi Tuhan memang luar biasa. Doa kita dituai, saudara. Amin, saudara. Amin, amin. Tapi hati ini loh Pak Gembala, jangan, saudara ya. Sungguh terimalah firman Tuhan ini sebagai nasihat. Kalau engkau berani memberi untuk gereja ini, saudara, maka percayalah. Karena apa? Masih banyak berkat besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Ikut prosesnya Tuhan. Amin. Saya nggak konfirmasi dengan istri saya mau sampaikan firman Tuhan tentang berkat, saudara. Mengapa? Nggak boleh saya bilang nama orang, saudara. Kalau saya mau sampaikan ini dari Tuhan, saya harus sampaikan, saudara. Karena saya sudah punya pengalaman, saudara. Setiap kali Tuhan sudah nyatakan dihambat yang nggak boleh, saudara. Gereja ini mau diberkati Tuhan, amin? Amin. Ya, gereja ini mau besar, amin? Amin. Tentu kita harus menabur sehingga kita bisa menuai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan sorak-sorak Tuhan. Bagaimana firman Tuhan katakan kalau kita tidak menabur kita bisa menuai, saudara? Jangan mimpi, saudara. Tidak akan pernah. Baik, saudaraku. Yang terakhir kita lihat bersama, saudara. Yang terakhir kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menjamal harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi, siapa sendiri diberi. Artinya apa, saudaraku? Lihat contoh firman Tuhan ini. Orang memberi, menyebar harta, saudara, tetapi dia tidak kekurangan, saudara. Artinya apa, saudara? Kita harus selidiki pribadi kita, saudara. Hal memberi ini memang tidak bisa dipaksa, saudara.
Sekarang engkau beri persembahan 2.000 rupiah. Tapi kalau engkau tidak rela, saudara, kata firman Tuhan, maka tidak akan menjadi berkat dalam kehidupanmu. Ya, jangan perhatikan di depan, saudara. Oke. Kalau engkau memberi dengan tidak rela, saudara, saya ulangi sekali lagi, maka persembahanmu itu sia-sia. Hari ini berikan dirimu untuk Tuhan. Berikan segala sesuatu untuk Tuhan dulu, saudara. Agar apa? Agar engkau boleh menuai bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Berikan. Oh, ada orang yang steady, saudara. Gayanya minta ampun. Ya. Kalau cerita lo paling hebat, saudara. Dia paling jago. Tapi untuk memberi harus dilihat dulu supaya namanya ini donatur ini, supaya dia memberi banyak. Tidak, saudara. Jangan seperti itu. Ya. Tuhan tahu cara untuk menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus tahu cara untuk mengajar saudara untuk menabur. Sehingga ketika engkau menuai berkat Tuhan, menuai kesembuhan, menuai pemulihan dari Tuhan, saudara, maka berkat itu, saudara, tidak akan segera habis. Amin. Percayalah, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ada proses besar untuk kita, saudara. Di mana terkadang kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Sang istri mau kasih persembahan, kata suaminya, ngapain kau kasih? Pendeta itu udah kaya kok. Ngapain kau kasih itu? Nggak usah kau kasih. Untuk apa? Biar sini ibu bawa untuk happy aja, katanya. Jangan, saudara. Firman Tuhan katakan, ketika engkau bersepakat. Coba angkat 2 jari kita semua. Ini bukan politik, saudara, ya. Para pemirsa, kami tidak berpolitik. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20, 2 orang bersepakat dalam nama Yesus, maka terjadi penuaian besar di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Mari kita bagi berdiri, saudara. Jose. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih, Tuhan Yesus, kebaikan. Kami terima hari ini. Mari WL Singer, kita angkat pujian kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun.